tetap mau semangat untuk memuji Tuhan. Kita masuk dalam hadiratnya. Mari kita mencari wajahnya lebih dan lebih. Mari kita satukan hati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan, kami boleh ada tiba di tempat ini Tuhan dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Puji dan syukur Tuhan kami naikkan hanya bagi-Mu. Biarlah Tuhan sebentar lagi kami akan masuk dalam pujian dan penyembahan Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan, penyembahan yang kami ungkapkan Tuhan, rasa cinta kami Tuhan kepadamu dapat Kau rasakan Tuhan, dapat Kau dengar. Biarlah Tuhan setiap lidah kami pakai untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya nama-Mu yang ditinggikan Tuhan di atas tempat ini. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan ini. Biarlah roh kami menyala-nyala Tuhan. Biarlah kami berapi-api Tuhan untuk meninggikan nama-Mu, untuk menyerukan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami mau akhiri doa ini Tuhan dengan doa yang telah Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami di surga, kuduskanlah nama-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan berilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita hampiri tahta-Mu dan kita nyatakan cinta kepada Tuhan. Karena kasih-Nya Tuhan tidak pernah habis bagi kita. Mencinta kasih.
Jasa cinta kami cinta
Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak tersalah di bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak tersalah di bagiku. Sungguh indah,
Engkau lebih lagi Tuhan. Penuhi kami dengan sukacita-Mu ya Tuhan. Kami mau rayakan kasih-Mu. Haleluya Tuhan. Mari bersorak bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Tuhan luar biasa. Tuhan hebat. Tuhan baik di dalam hidupku. Tuhan baik dalam hidupku, selalu setia sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku rasakan berkuasa. Ku angkat suaraku, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku berdoa lagi. Yesus Kau bersamaku. Ku rayakan kasih-Mu. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacita. Haleluya, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku biasa berkuasa. Ku angkat suaraku, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku berdoa bagimu. Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku berdoa bagimu. Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku berdoa bagimu. Yesus Kau di dalamku. Rayakan kasih-Mu. Haleluya, 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 suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku berdoa bagimu. Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Kuatkan suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu.
undi persembahan akan diedarkan. Yang mati tertanam dalam bumi, menumbuh pecah sebelum bertumbuh. Begitulah hidupku yang ada di dalam rencanamu. Matikan keraguanku, biar kau hidup di dalamku. Kau semakin bertambah, semakin bertambah, ku semakin berkurang. Tenggelam di dalam kemuliaan, kau semakin bertambah. Mari ku cariku di setiap waktu, biar kebenaranku jadi semakin nyata dalamku. Kau semakin bertambah. Bagaikan benih yang mati tertanam dalam bumi, menumbuh pecah sebelum bertumbuh. Begitulah hidupku yang ada di dalam rencanamu. Matikan keraguanku, biar kau hidup di dalamku. Kau semakin bertambah, semakin bertambah, ku
semakin bertambah, semakin bertambah ku semakin berkurang, tenggelam di dalam kemuliaan-Mu. Kau semakin bertambah, demi-Ku salibku di setiap waktu, biar kebenaran-Mu jadi semakin nyata dalamku. Kau semakin bertambah, nyata dalam hidupku. Kau semakin bertambah, nyata dalam hidupku. Kau semakin dan hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan di tempat ini. Engkau yang bertahta di setiap pujian dan penyembahan kami. Dan kami yang datang dengan sakit, kami percaya bahwa jiwa yang bertulang-tulang kami diperbarui, disembuhkan dalam kuasa Yesus di sore ini. Tuhan, terpujilah nama-Mu, Bapa yang baik, yang luar biasa. Kami siap menikmati firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat duduk kembali. Memang udah duduk ya. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan dari Filipi 2 ayat 3 dan yang keempat. Filipi 2 ayat 3 dan ayat yang keempat. Yang sudah baca, yang sudah dapat katakan amin. Yang belum dapat bisa lihat di layar. Mari sama-sama kita baca 1, 2, 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara, beberapa hari yang lalu saya jalan-jalan Pak ya, karena ada keperluan, dan di sepanjang jalan saya melihat satu pasangan yang sudah tentu mereka, saya tahu itu sudah menikah karena anak mereka ada di sebelah belakang. Lalu saya melihat ibu ini mendorong gerobak. Gerobak itu ada kopi sasetan ya, dengan gelas, ada banyak sekali di dalam gerobak kecil pendeknya segini, dia sambil dorong. Tapi saya lihat ibu ini kayak ada penyakit yang ada dalam diri ibu ini. Jadi di bagian-bagian wajahnya kayak seperti benjolan-benjolan. Jadi beliau jalan di seperti trotoar gitu, sementara saya pas di lampu merah, saya melihat lalu suaminya, mereka berjalan berjejeran begini, lalu anak mereka di belakang sambil ikut-ikut. Tapi saudara, saya melihat begini, kalau anak Tuhan yang hidup takut Tuhan, pasti mereka udah merasakan ya bagaimana orang-orang seperti itu hidup. Lalu saya lihat, saya bilang sama Tuhan begini, saya bersyukur sekali Tuhan. Tuhan memberi yang berbeda dari saya dengan mereka. Jadi bagi saudara-saudara semua yang bekerja, yang memiliki banyak berkat, ataupun yang hidup dengan pas-pasan, bersyukur banget. Ada banyak orang di luar sana yang mungkin saudara jalan dengan mobil atau dengan motor, terus saudara melihat ada orang yang minta-minta di jalan. Kadang-kadang itu yang membuat saya, iya ya, ternyata tidak semua orang itu menikmati berkat yang sama di bawah kolong langit ini. Ada orang yang mungkin orang Kristen yang tidak bisa makan, tapi kita orang
orang Kristen masih diberkati sama Tuhan. Sepanjang jalan saudara, saya berjalan, saya sambil ngolah pikiran saya segini. Sampai saya menghayal, Tuhan sekiranya ya. Saudara paham ya maksud saya? Tuhan sekiranya sudah saya turun. Kadang-kadang hal-hal kecil yang konyol, kami bertiga di mobil, saya suruh balik. Misalnya kita jalan lurus, tiba-tiba saya lihat seseorang, saya suruh balik. Balik Pak, apapun yang terjadi itu balik, karena kegerakan roh ya. Berbeda dengan belas kasihan, paham ya? Kalau Tuhan sudah suruh, ayo cepat lakukan. Kalau enggak sejahtera. Gitu. Suruh balik, biar udah sampai lampu merah, saya bilang balik, putar arah, cari tempat, cari jalan yang memang bisa putar arah. Jadi waktu sampai mutar arah, kami melihat ada bapak-bapak yang memang udah lumpuh, di jalan pakai lutut ya. Dan benar-benar kalau ada kan yang bohong-bohong ya, tutup kaki mereka digerubak, padahal ada kakinya. Ini benar-benar memang dia punya lutut itu nyatu dengan jalan. Jadi jalannya udah kayak orang, siapa sih yang pernah lihat YouTube itu seorang pengusaha atau motivator yang kakinya yang lutut ya sama tangannya kudung gitu. Tapi belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan luar biasa, dia menjadi orang terkenal ya. Nah berbeda dengan yang ini. Jadi saya suruh suami saya balik cepat di arah bukan Hankam, apa sih biasa beli barang-barang ini yang banyak ASMK. Mau balik dari arah ASMK, saya lihat, saya suruh balik. Lalu saya suruh sama anak saya turun kasih. Artinya saya kasih belajar anak saya, biar susah sekalipun kita harus bisa memberkati orang lain. Itu pelajaran-pelajaran psikolog buat anak. Nah saudara, ketika saya jalan, terus saya gini, Tuhan, jemaat Bougainville sudah melakukan itu. Bahkan tanpa kita tahu, ada beberapa orang yang saya tahu banget punya hati pelayanan, punya hati yang memberi sama orang-orang di antara jemaat. Saya bersyukur sekali. Banget saya bersyukur, sampai saya netes air mata, saya bersyukur Tuhan. Tanpa dibilang pun, Tuhan kasih kegerakan buat mereka memberkati orang lain. Wah, benar. Lalu saudara yang luar biasa, beberapa hari kemudian seorang hamba Tuhan menelpon saya. Dia curhat tentang jemaatnya, keadaan dia dan sebagainya. Saya sampai nangis, saya bilang, saya berdoa, saya bilang, Tuhan saya bersyukur. Jemaat Unlimited Movement sangat luar biasa, mereka dewasa rohani. Saya sampai gila deh. Tanpa dibilang, betul kita kan mau beli laptop, semua sudah semangat banget untuk memberi, gila. Habis itu ada yang susah, memberkati diam-diam tanpa kasih tahu nama. Kalau di kita bilang NN. Luar biasa banget. Saya bersyukur banget. Ada yang memberi lewat diakonnya, gile. Itu kenapa saudara? Karena Tuhan kasihan kita di firman Tuhan tadi. Nah, firman Tuhan saya hari ini, saudara, mengalahkan egois, menghidupi kasih Kristus. Saya imani dan saya percaya, saudara-saudara dan saya sementara terus melakukan itu. Kita lihat lagi ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara, saya garis bawahi kata egois. Salah satu dosa yang paling tersembunyi. Kenapa saya bilang tersembunyi? Karena ego itu nggak kelihatan ketika sudah mengeluarkan lewat mulut atau tindakan. Salah satu dosa yang paling tersembunyi namun sangat merusak dalam kehidupan orang percaya adalah egois. Saya membandingkan bagian firman Tuhan ini dengan teman saya yang hamba Tuhan tadi menceritakan keadaan dia dengan jemaat, bahkan sampai sudah berapa tahun dia merintis pelayanan dia dan tidak ada sesuatu yang dibuat oleh jemaatnya. Saudara, saya tidak tahu apakah memang beliau kurang berdoa atau sudah berdoa, atau jemaatnya belum dikasih pengajaran ini, atau jemaatnya belum sadar diri untuk memberi, atau juga sudah berdoa tapi jemaat keras hati, atau memang jemaat punya karakter yang pelit, kikir. Tapi saya bersyukur, saudara, bahwa egoisme itu tidak ada di jemaat kita. Sampai saya bilang sama Tuhan, pupuk itu terus dalam jemaat Unlimited Movement Bougainville. Karena sebagaimana mereka memberi,
Mereka menolong dengan kasih, dengan hal-hal yang kecil yang tidak mungkin orang lain menganggap itu kecil, tapi bagi saya itu luar biasa. Itu sementara melakukan firman Tuhan. Terobosan-terobosan yang jemaat lakukan di Unlimited. Sampai saya berbagi ini buat beliau. Terobosan-terobosan yang dilakukan jemaat Unlimited Movement di luar ekspektasi saya. Saya terus terang buat saudara, di luar ekspektasi saya percaya Tuhan. Saya percaya Tuhan yang menggerakkan saudara-saudara semua. Tuhan yang melakukan itu karena ini tadi. Saudara melihat firman Tuhan ini, amin. Bahwa saudara tidak hidup untuk diri sendiri, tapi hidup untuk semua kita yang ada di dalam. Makanya kami pengurus sepakat untuk buat program diakonia itu, karena kita pengurus tidak hidup untuk diri kita sendiri. Kadang-kadang ibu bendahara, ibu sekretaris, semua kita pengurus, koordinator, ibu Jen yang bukan pengurus, semua punya hati yang seperti itu. Belum yang lain-lain. Ada yang mengorbankan tenaga, iya tak? Ada yang mengorbankan senyuman. Itu hal yang kecil sebenarnya. Jadi kita tidak hidup dengan egois kita hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi kita benar-benar menerobos di bagian-bagian yang saya pikir uang itu sudah selalu orang bicara, makanya saya malas cerita uang karena bendahara kita hebat. Itu aja. Dia mengelola. Saudara punya uang semua dikelola dengan baik. Laporan selalu masuk kepada saya. Diakonia mantap. Ibu sekretaris semua masuk kepada saya. Laptop luar biasa. Udah banyak ya? Salah. Puji Tuhan saudara. Karena itu tadi kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita melihat pelayanan dan kepentingan kita bersama di hadapan Tuhan. Dan saya percaya kita akan bertanggung jawab itu di hadapan Tuhan masing-masing. Dan saudara, saya delete yang tadi yang saya itu tidak menjadi patokan buat kita ya, tapi saya mau membawa tentang mengalahkan egois, menghidupi kasih Kristus secara universal. Bahwa egois itu adalah, tadi saya bilang bahwa egois itu adalah dosa yang tersembunyi. Nah, satu, egois adalah akar banyak dosa. Sehingga firman Tuhan di Yakobus 3 ayat 16 berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, saudara baca itu. Jadi kalau orang yang hidup di dalam keegoisan, saya tahu di sini tidak ada. Tapi firman Tuhan ini lewat untuk deadline buat saudara saya. Bahwa ketika saudara saya bertemu dengan banyak orang di luar sana, kita harus menyampaikan ini. Ketika orang yang tidak hidup di dalam egois, dia tahu menghargai orang lain. Orang yang tidak hidup di dalam keegoisan, dia tahu menghormati orang lain. Dia tahu memberi karena bukan kepentingan dia sementara melakukan firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata bahwa egois adalah akar banyak dosa. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan, saudara. Jadi kalau di antara kita ada iri hati, di antara kita ada kekacauan, ada mementingkan diri sendiri, maka ada kekacauan, saudara. Jadi banyak gereja, saya pergi ke Kupang, banyak sekali gereja di kiri kanan, banyak sekali, bahkan dekat-dekat di Ambon pun demikian. Saudara, kenapa? Karena prinsip-prinsip Alkitabiah tidak dijalankan dengan baik. Kenapa saudara? Ini sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, maka terjadi kekacauan. Kekacauan itu bukan terjadi di dalam keluarga saja, tapi di gereja Tuhan ada itu. Bahkan itu sesuatu yang benar-benar terjadi sampai saat ini. Maka saudara yang suka memberi, bukan saya angkat jempol, Tuhan angkat jempol. Saudara yang memberi tenaga, memberi perhatian dan sebagainya, Tuhan angkat jempol. Tapi satu yang saya mengingatkan, dosa yang tersembunyi adalah egoisme yang saudara dan saya tidak tahu. Bahkan ketika saya baca ini pun saya mengoreksi diri saya sendiri. Iya, saya sampai kadang-kadang kalau berantem sama adu-adu argumentasi sama suami, ya gitu. Apa sih Pak? Tapi nggak bisa, Papa tadi ngomong salah. Iya, tadi kan maksud Papa begini, tapi otak saya tetap nangkap. Tetap Papa salah, tadi Papa bilang begini. Man, sudah bikin A belum? Tapi maksud Papa kan B. Saya marah. Tadi Papa bilang A bukan B. Tadi Papa bilang A. Kalau bisa Pak, pasang CCTV di setiap sudut mobil. Pasang CCTV di setiap kamar-kamar. Jadi kita bisa review kembali lagi. Tadi
Saya lupa bilang A atau B. Karena apa saudara? Kita egois untuk mau menang gitu loh. Mau menang bahwa saya yang salah, pendapat saya yang benar. Bukan papa, bukan mama, saya. Demikian pun dengan anak-anak. Nah, firman Tuhan ini lewat ini deadline. Bahwa sebab di mana ada iri hati yang mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan. Jadi waktu saya berantem sama suami saya, adu argumentasi, ya saya tetap pengen saya benar lah. Orang jelas-jelas saya kuping dua saya dengar kok. Apa tadi ngomong bukan itu? Karena dia benar saudara. Tapi tiba-tiba kalau sudah di nada desa dengan do saudara, artinya udah tinggi. Saya belajar untuk diam sebentar. Cuma hati nggak puas. Kayak greget gimana gitu. Kayak mau, papa, kalau tahu tadi lo ngomong salah gitu, gitu ya. Kayak greget banget gitu. Saya karena kan udah salah ngomong baru bela diri lagi, kayak gitu kan. Tapi pasti di dalam hatinya juga yang saya tidak bisa tahu, pasti dia bilang begini, egois banget nih satu perempuan. Nggak pernah mau salah, tapi pernah dia sampai ngomong, mama tuh kalau ngomong sama papa nggak pernah mau kalah. Iyalah perempuan, laki punya 1, perempuan punya 1000. Paham? Kalau laki-laki berantem sama perempuan, laki-laki baru keluar bak, kita sudah, tapi tidak bisa, kayak gitu ya. Bapak-bapak yang disiksa istri itu sabar-sabar ya. Itu tanda istri saya. Jadi saudara, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Bagian yang ini kita harus tutup buku saudara. Bagian yang ini kita harus saling menjaga, amin. Bagian yang ini kita harus bergandengan tangan, karena sesuai dengan kita punya visi. Apa? Saudara apa? Nah, kerukunan adalah puncak keindahan. Jadi kalau kita rukun berarti kita semua indah-indah. Muka nggak kering-kering kayak teman saya yang kemarin telepon itu. Dari jauh saya sudah lihat, ya Tuhan, mukanya udah kering banget nih hamba Tuhan. Berdoa nggak? Udah. Penyembahan udah berisi. Terus gak ada perubahan ya? Coba saudara bayangkan. Jadi kalau melihat beliau saya kasihan. Gitu. Jadi saudara, kita kembali ke tadi. Sikap egois memicu pertengkaran, bahkan terkadang perpecahan di antara di keluarga maupun dalam gereja. Bisa juga di tempat kerja, saudara. Tapi saya percaya kita semua bisa menahan diri ya, untuk hidup menang, untuk hidup menyelaraskan pikiran kita yang sehat, yang penuh dengan Roh Kudus itu, untuk tidak menimbulkan pertengkaran. Yang kedua, egois adalah akar banyak dosa, dan yang kedua, Kristus adalah teladan anti egois tertinggi. Keren ini saudara. Yesus adalah teladan anti egois. Yesus itu anti egois. Kalau dia egois, dia nggak turun buat saudara saya, nebus dosa saudara saya. Dia anti terhadap egois itu. Maka kembali saya ulangi lagi, egois itu adalah dosa yang tersembunyi yang terkadang kita tidak menyadari dan terus-menerus kita lakukan. Itu yang kita harus hati-hati. Saudara sudah memberi, oke. Saudara baik dari, oke. Saudara, tapi ketika saudara ada di masa yang capek, masa-masa kebodohan, egois itu akan muncul tiba-tiba. Nah itu kita harus jaga. Lebih baik kita menyadarkan diri kita bahwa kita ini anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus. Menyadarkan diri kita bahwa kita ini anak terang. Anak-anak terang tidak membawa kegelapan di dalam gelap dunia ini lagi. Ya. Jadi anak-anak terang tidak membawa kegelapan di dalam dunia yang sudah gelap ini. Nah kalau kita egois, mementingkan diri sendiri dan sebagainya, berarti kita sementara menyebarkan kegelapan di antara kita atau di luar sana. Dan kalau kita benar-benar memang hidup dalam kepenuhan Roh, maka yang kita sebarkan adalah terang kemuliaan Tuhan. Kita tidak egois, kita tidak mementingkan diri kita sendiri, kita tidak iri hati. Tapi saya percaya di sini nggak ada iri hati. Kalau ada iri hati, apa sih yang mau diirikan? Semuanya oke-oke. Semuanya baik-baik, luar biasa. Semua saling memberi spirit. Kristus adalah teladan anti
egois tertinggi. Filipi 2 ayat 5 dan 8 dia berkata bahwa walaupun Tuhan itu Allah yang paling tinggi di atas segala, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran. Filipi 2 ayat 5 sampai 8, oke. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Jadi menaruh apa? Pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus, yang walaupun ini sebentar menyebut Yesus ya, yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan sebenarnya dia bisa untuk mempertahankan dia punya diri. Aduh, saya Allah, saya nggak mungkin turun. Masa saya mau menyatakan segala hal? Saya Tuhan. Tapi tidak, dia mengosongkan diri, lalu melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati. Jadi Allah kita tidak egois. Orang-orang yang mengikuti Allah harus sama dengan Allah yang diikuti. Orang-orang yang percaya sama Allah harus sama dengan Allah yang dia ikuti. Tadi saya bilang, kita jadi anak-anak terang mengalahkan kegelapan, bukan membawa kegelapan di dalam gelap dunia ini lagi. Tapi benar-benar memang jadi anak-anak yang terang yang membuat dunia ini menjadi terang. Di mana saja saudara? Terlebih khusus dalam keluarga Allah. Saya rasa kalau hal-hal yang sepele kayak pendapat, kalau rapat atau salah-salah tangkap, mungkin saudara-saudara dulu di sini ada WL, di sini saudara punya penilaian khusus buat masing-masing WL. Saya pikir itu tetap ada. Tapi saudara harus tahu bahwa di dalam pikiran saudara yang sudah agak aneh-aneh itu, saudara bilang sama Tuhan. Atau saudara bisa mendoakan Tuhan, hamba berdosa Tuhan mengurapi dia di depan. Hamba berdoa Tuhan luar biasa. Nah, itulah kerjaan anak-anak terang. Jangan langsung, saya enak saja, pimpin kayak begitu. Itu bukan anak terang. Tapi saudara sementara menimbulkan kekacauan dalam pikiran saudara yang pertama dan tidak membangun rohani saudara. Tapi memang harus saling menerima. Karena itu kerukunan adalah puncak keindahan. Kristus adalah teladan anti egois tertinggi. Di Filipi 2 ayat 5, saudara pulang dan baca ini terus. Kristus adalah teladan anti egoisme. Dan kalau saudara jangan dia perlu ke status anti egoisme. Teladannya Yesus. Yang ketiga saudara yang terakhir, kasih menuntut kita keluar dari diri sendiri. Kalau kita sama seperti Yesus yang tadi, setara melakukan apa yang Tuhan lakukan buat hidup kita karena kita menerima anugerah, kasih karunia keselamatan, bahkan lebih daripada itu Tuhan memberi kasih kepada kita dan kasih itu tetap harus ada dalam hidup kita, saudara. Maka yang segala hal yang menyangkut dengan egois, iri hati, kekacauan, segala hal di dalam sini racun-racun yang membuat saudara tidak bertumbuh di dalam rohani, saudara tidak ada perubahan sama sekali, kelihatan dahsyat tapi sebenarnya seperti kuburan. Saudara lihat kuburan ya, kalau dicat bagus banget putih, tapi di dalamnya tulang. Itu kata Yesus kan. Itu orang Israel saat itu mereka seperti bagus banget, tapi kehidupan mereka seperti tulang-tulang yang sudah busuk dalam kuburan. Itu gambarnya seperti itu. Jadi orang-orang yang tidak bertumbuh di dalam Tuhan bertahun-tahun, sampai ada saudara orang yang yang sudah ikut Tuhan bertahun-tahun tidak bisa berdoa. Dan saya menangkap salah satu perkataan dari seorang hamba Tuhan, dia bilang orang yang mengikuti Tuhan Yesus sudah bertahun-tahun dan tidak bisa berdoa, berdosa. Berdosa saudara. Kenapa berdosa? Berarti kan dia gak intim dengan Tuhan, dia gak ngomong dengan Tuhan. Mungkin sesaat aja kalau ada masalah baru dia datang, kalau ada sesuatu ini baru dia mulai berdosa saudara kalau tidak bisa berdoa. Jadi mulai saat ini pulang sampai rumah banyak-banyak ngomong sama Tuhan, banyak-banyak curhat, banyak-banyak komunikasi dengan Tuhan. 1 Korintus pasal 13 ayat 5, kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri, kasih sejati selalu melihat kepentingan orang lain. Jadi ketika kita belajar mengasihi dengan tulus, maka kita tidak menyakiti orang lain. Ketika kita mengasihi orang lain dengan hati, seperti kasih Tuhan yang sudah ada dalam hidup kita, maka kita tidak menimbulkan kekacauan. Kalau
Kalau Tuhan sudah mengasihi saya, berarti saya juga harus mengasihi orang lain. Tapi terkadang saudara, orang yang kita kasihi kadang-kadang aneh. Orang Ambon bilang kasih hati mau jantung. Nah, maka kalau kita hidup di dalam Tuhan tidak ada egois, maka semua akan baik-baik saja, akan aman-aman saja. Saya tutup dengan ini saudara. Orang yang hidup di dalam Tuhan tidak menimbulkan egois. Dan buah dari hidup yang tidak egois adalah membancarkan damai, sukacita di antara satu dengan yang lain. Orang-orang yang hidup dalam Tuhan yang penuh kasih, tidak dia anti egois, yang harus tanamkan dasar ini. Saya anti egois karena Tuhan juga sama anti egois, gitu ya. Saya nggak boleh nyakitin orang karena itu egois. Karena Tuhan memang mau saya lakukan itu, memaksakan diri untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Sehingga buah dari orang yang tidak egois adalah yang pertama memancarkan damai, sukacita, dan kasih Tuhan. Bahkan yang luar biasa adalah hubungan di antara saudara dengan siapapun akan sehat, baik-baik saja. Tahu kata sehat? Siapa saja akan menerima saudara. Orang-orang yang sudah dikasihi, hati-hati. Orang bilang jangan tahu diri, kalau sudah ditolong, tetap harus ada kasih di dalamnya. Begitu kira-kira. Jadi Tuhan mengajarkan kita semua hari ini menolak egois, menerima kasih. Menolak egois, menerima sukacita. Menolak egois, menerima damai sejahtera. Supaya pelayanan kita di sini atau di mana saja menjadi berkat. Dan saya tutup dengan Matius 16 ayat 25 berkata, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi saudara punya daging, kalau saudara salibkan, dalam tanda kutip saya dengan tema hari ini adalah egois, saudara salibkan, maka saudara memperoleh damai sejahtera. Apa yang Tuhan sudah buat saudara dan saya, dia buat dengan cuma-cuma, tanpa syarat. Maka itu kita harus berusaha saling memperhatikan satu dengan yang lain, tidak saling iri hati, tidak saling mengacaukan keadaan. Dan saya percaya jemaat Unlimited Movement adalah jemaat yang luar biasa dewasa di dalam rohani. Kalau ada saling menegur, tegurlah dalam kasih. Kalau ada yang tidak salah paham dan sebagainya, datang dan peluk lalu bicara. Karena itu dasar dari yang harus kita lakukan. Hidup anti egois. Karena egois adalah dosa yang tersembunyi. Sudah tentu Tuhan tidak suka. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari bangkit berdiri. Kalau ku hidup lagi, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap
hidup kami ini adalah kemurahan anugerah dari Tuhan. Tuhan mengajarkan kami untuk terus melakukan kasih dan sejak kami berada. Bahkan hidup menjauhkan diri dari egoisme, sehingga kami bukan menjadi orang-orang yang bawa kegelapan, tapi memberi cahaya bagi setiap orang di sekitar